masalah tuya. Ini masalah tuya. Itu ya, oke. Masalah tuya. Setelah kiblat ya, setelah ya. Iya, di bab arkanus sholat kan nggak kita baca sebelum kiblat. Oh, sholat ya. Iya. Karena bahasanya kan kiblat atau mau dari Indonesia. Oh iya. Masalah tuya. Berarti 41 halaman 41. Fatwa Ibnu Yahya. Dhabitu syakkil mubtil fi niyati sholati wa imamatil jum'ati wal qudwati fiha tulu zamanihi urfa. Syak yang membatalkan, ada syak bisa membatalkan sholat. Padahal biasanya syak tidak membatalkan kan? Kalau syak ya kan, ya berarti yakinkan kan begitu kan? Tapi kapankah syak itu membatalkan sholat? Fi niyatis sholati, kalau syaknya berkaitan dengan niat sholat. Satu, wa imamatil jum'ati, seorang imam yang dia syak apakah dia sudah berniat sebagai imaman atau belum dalam sholat Jumat. Kalau sholat jamaah maka mesti, ya kan? Wal qudwah, atau seorang makmum dalam sholat Jumat, apakah dia syak apakah sudah berniat makmuman lillahi ta'ala. Kenapa? Karena sholat Jumat wajib dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Betul. Kalau terjadi keraguan di sana dan keraguannya tulu zamani urfa, sudah melewati batas secara uruf. Ilustrasinya gimana? Au fi'lin au qawlin au qawliyin, dia melakukan satu fi'il ataupun satu qaul, rukun maksudnya setelah berniat. Ya kan? Maaf, contoh begini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa qalat dhalin. Amin. Contoh gitu ya. Muncul keraguan, itu ba'da fi'li ba'da qawliyin, maka ragu dia membatalkan sholat dia. Jadi ketika keraguan itu baru kita ingat setelah berlalu satu rukun, dan itu ukuran tulus zaman urfan, maka wajib batalkan sholatnya, kemudian ulangi dari Allahu Akbar. Jelas? Betul. Kenapa? Karena nggak boleh ada ragu dalam dua hal, takbiratul ihram dan niyah, nggak boleh. Kalau gambar ini kelupaan kan akhirnya nggak boleh ya? Iya, betul. Itu belum melewati, betul. Itu belum melewati. Tapi kalau sudah au fi'lin au qawliyin, itu sudah tulus zaman rukun. Batalkan dia. Kalau kita sebagai imam masjid atau imam Jumat, nggak usah kasih tahu antum batalin ke jamaah, antum aja sendiri ulang. Biarin jamaahnya nggak batal sholat imam. Karena kaidah batal kalau kita tahu imamnya batal sholat, baru batal sholat kita. Kalau kita nggak tahu ya nggak batal. Jangan. Bisa jadi nanti. Itu kalau dalam kasus sholat Jumat. Kenapa? Karena Jumat wajib dilaksanakan dalam keadaan jamaah. Nah sekarang kita lihat. Amma syakku fi niyatil qudwah fi ghairil jum'ati. Adapun syak itu kalau salat ataupun syak qudwah, yaitu ragu apakah kita sudah makmuman lillahi ta'ala pada selain salat Jumat. Bahkan au tayaqqana tarkaha, ya kan? Ataupun au tayaqqun tarkiha, atau bahkan kita yakin memang kita enggak niat, sengaja enggak niat qudwatan maksudnya. Fala ya betul, nggak batal sholatnya. Kenapa? Karena niat di situ umumnya sunnah, niat imaman makmuman, ya kan? Umumnya sunnah nggak batal. Tapi kalau sholat Jumat batal dia. Jelas ya? Illa, tapi begini efeknya, konsekuensinya. Kalau kita tidak berniat makmuman, padahal kita ikut gerakan imam, kan nggak batal sholatnya, tetapi nggak terhitung sebagai jamaah, betul? Inin tadharal imam tawilan wataba'ahu fil af'ali amdan. Tapi kalau dia, ya kan, ini tadhara, menunggu imam tawilan dalam waktu yang cukup lama. Dari tadi kita udah selesai baca Fatihah, imamnya masih baca surah Sajadah. Lama dong kita nunggu dia, padahal kita nggak terhitung sebagai anggota jamaah, betul? Ya kan? Wataba'ahu fil af'al,
dan kita masih tetap ikut dia padahal sudah intidor lama, maka berarti amdan dalam keadaan sengaja. Faya batulu, balik ke jawab yang pertama, maka batal sholatnya. Kan jawab kepada kasus yang pertama. Maka orang yang sudah mufaraqah dari imam dalam kitab Fathul Mu'in, ketika kita menemukan satu kesalahan imam yang kesalahannya tidak tertoleransi, bahkan itu adalah kesalahan yang bisa membatalkan sholat, maka kita mesti mufaraqah. Boleh ikut gerakannya kalaupun kita bukan lagi sebagai makmum. Tapi kalau intidhar lama, menunggu lama imamnya, panjang ayat dia, berarti kita melamakan rukun yang sudah kita selesaikan padahal kita tidak terdaftar sebagai makmum, maka wajib kita memutuskan meninggalkan gerakan imam. Jangan tunggu-tunggu dia. Kalau tetap kita tunggu amdan, saya berbulu batal. Itu konsekuensi orang yang mufaraqah. Jelas ya? Di Fathul Mu'in, ya kan? Mau mikir lama ini Bacanya pendek-pendek. Surahnya pendek. Qultu qala Ibnu Hajar. Ini masuk dalam masal yang lain ya. Berkata Ibnu Hajar, at-taraddud baina musahhihain. Kalau terjadi keraguan antara dua musahhih dua rukun ya. Bikin di situ takliknya. Musahhih yakni rukun. Terjadi keraguan pada dua rukun ya. Musahhih artinya dua rukun. Ka'an contohnya seperti ahrama bidzuhri thumma syakka hal nawah. Ya kan? Seperti orang yang sudah ahram takbiratul ihram, ini rukun pertama. Thumma syakka hal nawah, niat rukun kedua. Di antara keduanya ada taraddud, betul enggak? Ya kan? Itu namanya musahhihain. Takbir adalah rukun, niat adalah rukun. Terjadi syak pada kasus orang yang sudah bertakbiratul ihram, begitu tangan dia bersedekap, terjadi keraguan. Tadi waktu saya takbir ada niat nggak dalam hati saya? Itu namanya taraddud baina musahhihain. Jelas gak? Ya kan? Atau contoh yang lain, aula asar. Dia sudah takbir untuk sholat asar, summa banal hal. Kemudian banal hal, muncul keraguan. Maksudnya banal hal muncul keraguan. Sama dengan kasus pertama, maksudnya tadi zuhur di asar. La yadurru, nggak apa-apa, lanjut aja. Ya, nanti membangun keadaan. Padahal Kembali kepada yang pertama, ya. Berarti la yadur, lanjut, ya kan? Wa in tala zaman syak, kalaupun ragunya itu masih berkepanjangan terus, lanjut. Au fa'ala makahu arkan ma'arkanan, atau dia sudah melakukan beberapa rukun, lanjut, enggak apa-apa. Au baina musahhihin wa mubtil, atau taraddud yang terjadi itu antara musahhih dan mubtil, sah dan batal. Kalau tadi kan musahhih, contoh ragu saya 3 apa 4. Oke. 3 itu musahhih, 4 itu masih mubtil. Andaikan belum 4 kan batal sholat kita kalau kita cukupkan di 3, betul? Berarti ragu antara 3 atau 4. 3-nya adalah musahhih, buktinya adalah 4. Maka fafihi mamarra, kasusnya sama, biarin, ambil yang 3-nya. Jadi keputusannya sama dengan kasus yang pertama. Jelas? Masuk kasus selanjutnya. Mas'alatu Yashin. Yashin itu apa ya? Ibnu Yahya dan Ashqar ya. Waslu hamzatil jalalah bima qablaha, menyambungkan lafzul jalalah dengan kalimat sebelumnya. Kama'mumallah akbar, gitu ya. Kama'mumallah akbar lam yadur, apa-apa. Kama'mumallah akbar usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ma'mumallahu akbar. Karena lillahi ta'ala kan hukumnya sunnah Ustaz, ya kan? Dia langsung takbir pun boleh. Boleh nggak sah gak? Itu katanya lam yadur. Maksudnya kalau ada imam yang begitu atau kita tahu kasus begitu, kita nggak serta-merta menghakimi dia batal sholat, karena nggak apa-apa. Zadaya menambahkan Ibnu Yahya, walau qala wallahu akbar. Kalau ada yang mengatakan wallahu akbar pakai waw dor, ya kan? Nggak boleh. Awassalamu alaikum fala. Tapi kalau ada yang wassalamu alaikum, nggak apa-apa. Apa penyebabnya? Qala al-Qaffal, berkata Imam al-Qaffal Asy-Syashi, ya kan?
Wala'anna al-farq, perbedaannya adalah annal awal ibtida' la yaliku bihi al-'athf. Kalau Allahu Akbar itu adalah ibtida'ul kalimah, mubtada, enggak mungkin ada huruf ataf di awal. Bi khilafis tsani, adapun wassalamu alaikum itu bukanlah mubtada menurut Imam Qafar, ya kan? Maka boleh dipakaikan dengan wassalamu alaikum. Kami saya wassalamu alaikum, ya kan? Usallimus salamu alaikum, ya kan? Itu sejarah yang Arabnya. Mas'alah tushid. Law wasala hamzatu akbar biha'il jalalah fi takbiratul ihram lam tan'aqid salatuhu. Kalau diwasalkan hamzah akbar dengan ha'ul jalalah, Allahu Akbar gitu ya, Allahu Akbar, ya kan, dalam takbiratul ihram, maka salatnya enggak sah. Kama law abdalah wawan, atau diganti runya pakai waw, Allah Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Lil afqahi, tapi lil afqahisi. Siapa itu afqahisi? Al-Allamah Syihabuddin, Profesor Abdul Abbas Ahmad bin Imad bin Yusuf Al-Afqahisi Al-Qahiri Al-Qahirah. Lahirnya adalah tahun 750. Lahirnya tahun 750, wafatnya tahun 808. Orang Kairo. Karangan dia yang terkenal Mu'jam al-Mu'allifin, Mu'jam al-Syafi'iyah, kemudian Husnul Muhadarah, banyak karangan dia Imam Syafi'i. Kalau disambungkan hamzah akbar dengan ha'ul jalalah, ya kan, Allahu Akbar fi takbiratul ihram lam tan'aqid salatu. Kama law abdala awawan khilafan lil afqaisi au dummara, atau mengganti dengan hu Allahu Akbar, punya kita tambah waw, atau dhammahnya ra Allahu Akbaru, ya kan, bi aitsu tulat min awawun, seakan-akan ada waw tambahan di sana, kita panjangkan runya, ya kan, li sayrurati fi'lan madiyan, karena nanti akan menjadi fi'il madi musnadan di waw jam'i, fi'il madi yang nyambung dengan waw jamaah. Bi khilaf dhammuhu, enggak apa-apa kalau kita namakan Allahu Akbaru, tapi bila tawalludin, jangan ada panjangnya supaya tidak lahir waw. Fala yadur, maka tak jadi masalah kalau Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbaru maka, ya kan, karena isim tabdil menjadi fi'il madi bersama dengan jamaah, betul. Nah, faidatun wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.